Pemirsa, 6 pengungsi Rohingya berhasil ditangkap polisi setelah berupaya kabur dari tempat penampungan bekas kantor imigrasi Lok Sumawe. Polisi juga menangkap 3 orang yang merupakan warga Lok Sumawe. 3 pria di Lok Sumawe ini ditangkap karena diduga membantu 6 pengungsi Rohingya kabur dari kamp penampungan sementara. Kapolres Lok Sumawe AKBP Hengki Ismanto mengatakan 6 pengungsi Rohingya itu berhasil meninggalkan kamp dengan cara melompat pagar di belakang bekas kantor imigrasi dan mengendap di areal persawahan. Pengungsi Rohingya yang berhasil kabur lalu dijemput oleh 3 pelaku untuk diberangkatkan ke Sumatera Utara. Namun polisi berhasil menggagalkan upaya tersebut. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara. Kondisi tersangka kasus pembunuhan terhadap 4 anaknya Panca Darmansyah berangsur membaik setelah sempat melakukan percobaan bunuh diri. Selanjutnya pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati melakukan tes kejiwaan terhadap tersangka. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan pada saat ini tim dokter jiwa RS Polri tengah melakukan pemeriksaan visum psikiatrikum terhadap Panca dan akan mengobservasinya selama 2 minggu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menyimpulkan status kejiwaannya. Panca sudah dapat berbicara dengan lancar dan penyidik sudah mulai memeriksa Panca secara bertahap. Penyidik Polres Jakarta Selatan menetapkan Panca Darmansyah, ayah dari 4 anak yang ditemukan tewas di rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Panca diduga membunuh ke-4 anaknya dengan cara dibekap. Kasus kematian 4 anak di rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan menguak fakta baru. Ke-4 anak itu dinyatakan tewas karena dibekap oleh ayahnya Panca Darmansyah. Penyidik Polres Jakarta Selatan telah menetapkan Panca sebagai tersangka pada Jumat kemarin. Selain membekap anak-anaknya hingga tewas, Panca juga sempat merekam aksi kejinya tersebut. Hal itu diketahui dari barang bukti ponsel dan laptop yang disita polisi. Panca terancam dijerat hukuman seumur hidup. Saudara B yang bersangkutan menyampaikan bahwa memang benar yang bersangkutan melakukan pembunuhan secara bergantian. Dimulai yang pertama, anak yang paling kecil, anak korban inisial A, umur 1 tahun. Dilanjutkan anak korban inisial A juga umur 3 tahun. Selanjutnya anak korban yang ketiga umur 4 tahun. Dan terakhir anak korban yang tertua umur 6 tahun. Setelah melakukan kegiatan pembunuhan ini, yang bersangkutan sempat menata barang bukti berupa mainan kesukaan dari para korban. Berdasarkan hasil autopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jasad 4 anak yang ditemukan di rumah kontrakan di Jagakarsa diperkirakan sudah meninggal 3 hingga 5 hari sebelum ditemukan. Kondisi mayat tersebut dalam kondisi yang sudah membusuk
Artinya diperkirakan kematiannya 3 sampai 5 hari sebelum kita datang ke TKP atau sebelum diperiksa ini. Warga digegerkan dengan penemuan jasad 4 anak dalam posisi berjejer di rumah kontrakan di Jagakarsa pada 6 Desember. Bersamaan dengan itu, polisi juga menemukan Panca dalam kondisi terluka karena mencoba bunuh diri. Sebelum kejadian itu, pada 2 Desember, Panca cekcok dengan istrinya hingga berujung kekerasan dalam rumah tangga. Istri Panca berinisial D dilarikan ke rumah sakit dengan sejumlah luka-luka. Tersangka Panca kini juga dalam pemulihan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati akan dapat menjalani pemeriksaan polisi. Peristiwa ini menambah daftar panjang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung maut. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.